Pemirsa, usai menyambangi negeri Paman Sam untuk bernegosiasi terkait tarif resiprokal, Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut pihaknya telah bernegosiasi dengan perwakilan Amerika Serikat dan meminta komoditas ekspor utama Indonesia dapat diberi tarif setara dengan Vietnam atau Bangladesh. Dalam pernyataannya, Airlangga mengaku telah menyampaikan laporan kepada Bapak Presiden bahwa secara prinsip apa yang ditawarkan Indonesia dalam bentuk surat yang diajukan tanggal 7 dan tanggal 9 April lalu mendapatkan apresiasi dari Amerika Serikat karena surat yang Indonesia masukkan relatif komprehensif. Jika tidak hanya bicara, maksud kami jadi tidak hanya bicara mengenai tarif, namun juga bicara mengenai non-tarif dan juga mengenai rencana Indonesia menyeimbangkan neraca perdagangan. Hal itu menurutnya sesuai dengan kesetaraan ekonomi atau equal playing field. Secara spesifik, ia mengatakan telah mengajukan permintaan agar komoditas ekspor utama Indonesia dapat diberi tarif setara dengan Vietnam atau Bangladesh. Terkait dengan permintaan Indonesia terhadap tarif yang sifatnya resiprokal. Artinya untuk komoditas-komoditas utama Indonesia yang ekspor ke Amerika, Indonesia minta agar tarif kita setara dengan negara lain. Apakah itu Vietnam, apakah itu Bangladesh, sehingga kita dengan yang lain itu dapat equal level playing. Dalam rangka negosiasi tarif perdagangan dengan Amerika Serikat, pemerintah Indonesia meminta para pelaku ekspor dalam negeri untuk mulai mencari pasar alternatif. Pemerintah akan memberikan dukungan lewat percepatan perjanjian kerja sama perdagangan dengan sejumlah kawasan. Salah satu prioritas Indonesia saat ini adalah menyelesaikan perjanjian dagang Indonesia-Europe Union Comprehensive Economic Partnership Agreement. Airlangga menyebut Komisioner EU CEPA menunjukkan sikap terbuka dan juga berharap negosiasi bisa segera diselesaikan. Selain itu, keanggotaan dalam BRICS turut membuka pasar ekspor baru bagi Indonesia dan keikutsertaan dalam Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership. Indonesia juga memperoleh peluang dagang dengan negara-negara seperti Inggris, Meksiko, dan beberapa negara di Amerika Latin. Yang sedang dalam proses. Antara lain juga Indonesia menargetkan untuk menyelesaikan EU CEPA dan kami sudah berkomunikasi dengan komisioner di EU CEPA dan mereka pada prinsipnya sekarang sangat terbuka dan sangat ingin agar CEPA ini segera diselesaikan. Jadi ini perubahan yang cukup mendasar. Kemudian tentu Indonesia baru masuk menjadi BRICS dan ini juga menjadi akses pasar yang baru dan juga aksesi Indonesia di dalam CPTPP. Nah itu akan membuka pasar baru baik itu UK, kemudian Meksiko dan beberapa negara Latin Amerika lain. Terus dari Mas Stefano, karena kita dalam proses perundingan, maka tentu apa yang ditawarkan dan apa respons itu masih merupakan hal yang dinamis, jadi bukan posisi yang statis. Nah kemudian tentu terkait dengan tawaran Indonesia di sektor energi, di sektor pertanian, kemudian dan yang lain ini masih dalam konteks pembahasan yang nanti rinciannya akan diumumkan sesudah deal ini dapat diterima oleh. Dan pemirsa, lantas bagaimana peluang pelaku ekspor khususnya industri furnitur terkait permintaan Menko Perekonomian ini? Kita akan membahas hal ini pemirsa bersama Ketua Umum Himpunan Industri Mebel dan Kerajinan Indonesia atau HIMKI, Abdul Sobur, serta Direktur Eksekutif Segara Research Institute, Pak Peter Abdullah. Selamat sore Bapak-Bapak. Selamat sore Mas Said. Baik, saya ke Pak Abdul Sobur terlebih dahulu. Pak Sobur, kita sudah mendengarkan begitu ya pernyataan dari Menko Perekonomian Airlangga Hartarto tadi. Selain Amerika Serikat, negara mana saja yang paling banyak mengekspor mebel dan kerajinan Indonesia dari data Anda? Kalau per zona, tentu saja Uni Eropa pas, ya. Besar sekali ya, lebih dari 32% kita ekspor ke sana. Tetapi per country itu yang menempati posisi nomor 2 setelah Amerika Serikat adalah Jepang. Kemudian ada Belanda ya, dan negara-negara lain yang berada di kawasan Eropa.
Nah, kita mengekspor masih sangat kecil ya ke Middle East ya, mungkin kurang dari 5% ya, termasuk kawasan India yang pasarnya sangat besar, tapi kita masih sangat kecil. Jadi selama ini Himki dan anggota kami ya, lebih dari 2.500 member ini, terbesar ekspor itu kan ke Amerika Serikat, 53,7%. Baru ke Uni Eropa ya, dan sisanya adalah ke seluruh dunia, hampir ke 115 negara gitu. Jadi ketika kita menghadapi tarif masuk yang begitu besar ke Amerika Serikat, ini lumayan akan menjadi pukulan besar buat kita semua ya. Dan juga ya perjanjian ke Uni Eropa juga belum berakhir ya, dalam arti pemerintah masih mengusahakan adanya CEPA. Tapi sampai sekarang kan belum clear. Baik, nampaknya Uni Eropa begitu ya yang terbesar setelah Amerika Serikat. Pak Abdul Sobur, ada arahan juga dari Kemenko Perekonomian bahwa para pelaku industri ini juga harus mulai mencari pasar alternatif begitu selain Amerika Serikat. Seperti apa tanggapan Anda dari pihak pengusaha mebel, Pak Abdul Sobur? Ya, itu bagus sekali arahannya, tetapi kan ini sebuah keniscayaan. Sebenarnya kan yang kita harapkan adalah negosiasi kita berhasil, dalam pengertian bahwa Indonesia ini bukan ancaman buat Amerika Serikat ya. Kita tidak seperti China, tidak seperti Vietnam ya, yang di belakangnya ada China. Indonesia ini ada partner strategis. Justru kalau Amerika berhenti mengimpor dari China, maka pilihannya adalah ke Indonesia, bukan ke Vietnam ya. Jadi pengertian kami adalah membalikkan posisi dengan cara mencari pasar baru itu bukan hal yang gampang, makan waktu yang panjang. Karena apa? Coba bayangin 53% lebih ya ke Amerika Serikat harus kita ubah kemana, ke negara mana gitu kan, gak gampang Mas itu ya. Mungkin butuh waktu puluhan tahun gitu, karena kita sendiri kan sudah lebih dari 30 tahun memasuki pasar Amerika Serikat dan Uni Eropa, itu yang disebut pasar tradisional ya. Masuk misalnya ke India, mereka punya tarif masuk yang sangat besar, itu hampir 30% tergantung HS code ya. Ini juga nggak gampang. India market besar sekali ya. Ya, masuk ke Cina juga nggak gampang karena mereka produsen mebel terbesar dunia. Yang paling mungkin adalah ke sesama ASEAN dengan tetangga kita lah, RCEP kita punya ya. Tetapi itu juga kan masih kecil ya. Kita masih baru kurang lebih sekitar 5% kan kawasan itu kita ambil. Dan karena market terbesarnya adalah kita Indonesia kan di wilayah itu. Baik, Pak Peter Abdullah juga sudah bergabung nampaknya Direktur Eksekutif Segara Research Institute. Pak Peter, saya langsung meminta tanggapan Anda juga Pak Peter berkaitan dengan ada arahan dari Kemenko Koordinator Perekonomian bahwa para pengusaha ini juga sudah harus mulai melihat atau mencari-cari pasar alternatif begitu di saat negosiasi dengan Amerika masih berlangsung. Seperti apa tanggapan Anda? Seberapa besar peluang kita para pengusaha ini? Saya kira tadi sudah disampaikan oleh eksportir ya, himpunan eksportir, tidak mudah untuk melakukan mencari pasar baru. Ya. Mungkin kita lihat lagi ya backgroundnya. Yang pertama kita pahami bahwasanya memang pasca kebijakannya Trump untuk menaikkan tarif tidak hanya ke Cina tetapi hampir ke semua negara, itu agak memicu sebuah potensi perubahan landscape pasar global ya. Dan ini kita belum tahu ujungnya kemana ya. Apakah nanti Cina dan Amerika itu akan benar-benar akan memisahkan ya pasar ini menjadi dua ya, kubunya Amerika dan kubunya Cina, atau mungkin pasar global itu akan lebih terpecah lagi. Kita belum tahu ya arahnya kemana ya. Tetapi saya kira adalah ya bahwasanya kita mencari pasar baru itu tidak mudah ya. Yang harus kita lakukan adalah bagaimana kita di tengah kondisi yang penuh ketidakpastian ini ya, melakukan negosiasi dengan pihak-pihak yang menurut kita adalah yang paling mungkin untuk kita dekati ya. Jadi apakah dengan Amerika, dengan Eropa, dengan Cina, dengan regional, kita memantapkan posisi kita ya di tengah perubahan yang sedang terjadi ya. Itu yang harus kita lakukan. Kalau pengusaha saya kirain eksportir itu dia tidak mungkin melakukan sesuatu yang bukan bagian jatahnya mereka ya. Perundingan itu adalah
domainnya pemerintah ya. Dan kemudian saya kira eksportir akan mengikuti ya apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah. Misalnya CEPA ya, CEPA itu kan arahnya adalah kita meningkatkan hubungan kita dengan Eropa. Nah, kalau kesepakatan dengan Eropa itu terjadi, pengusaha-pengusaha akan tinggal mengikuti ya, menindaklanjuti apa yang sudah disepakati oleh pemerintah. Tetapi kalau pelaku pasar, eksportir diminta untuk menjajaki atau mengembangkan, mencari pasar baru, itu akan sangat sulit saya kira ya, karena fokus dari pengusaha tentunya apa yang ada di depan mereka dulu ya, jangka pendek, bukan ada menata untuk jangka panjang ya. Jadi yang saya kira yang paling penting dilakukan oleh pemerintah adalah bagaimana pemerintah memetakan jalan ke depan di tengah kondisi yang sangat tidak pasti sekarang ini. Dalam kancah global ini kita akan seperti apa. Ini sekarang kan potensi perubahan konstelasi perdagangan global itu sangat mungkin untuk berubah, bahkan mungkin bisa kita pastikan akan berubah pasca nanti keseimbangan baru terjadi dengan mengikuti arah kebijakan dua yang Amerika dan Cina. Pak Peter, menurut Anda apakah dengan adanya permintaan Pak Menko ini agar para pelaku usaha ini bersiap-siap begitu mencari pasar alternatif, apakah ini sinyal bahwa negosiasi tarif resiprokal ini dengan Amerika Serikat berlangsung alot kah atau seperti apa kalau Anda melihatnya? Saya tidak melihat itu ya, tidak melihat bahwasanya ini sesuatu yang sangat normatif ya, apa yang disampaikan oleh pemerintah, oleh Pak Menko, bahwasanya bersiap-siap untuk menghadapi perubahan. Itu mungkin saya kira, saya menangkapnya itu ya. Bukan berarti sekarang diminta eksportir untuk mencari pasar baru, bukan. Saya melihatnya adalah apa yang saya sampaikan tadi. Konstelasi pasar global itu akan berubah pasca seiring dengan ini kan Amerika dan Cina pasti akan menuju pada titik temu atau pada titik kesimpulan ya, apakah mereka benar-benar tidak akan ada kesepakatan atau ada kesepakatan. Apapun yang terjadi ya antara Amerika dan Cina itu akan menyebabkan konstelasi pasar global itu akan berubah. Nah, ketika konstelasi pasar global itu berubah, tentunya kita juga harus menyesuaikan dengan perubahan tersebut. Dan message dari Menko adalah kita para pelaku pasar khususnya eksportir harus mencermati itu, arah perubahan itu, sehingga bisa mengantisipasi dengan perubahan pasar di dalam ekspor kita. Baik, sekarang saya ke Pak Abdul Sobur. Pak Sobur, sejauh ini kita sudah melihat berlangsung cukup lama begitu ya proses negosiasi dari sejak diumumkan tarif resiprokal ini. Seberapa besar sejauh ini dampaknya dengan teman-teman pengusaha mebel di Indonesia? Ya tentu saja Pak Syahid, karena begitu itu diumumkan, bahkan sebelumnya pun kita sudah membaca gejala itu ada. Dari sejak tanggal 7 Maret kami sudah baca itu gejalanya, dan pasti namanya eksportir di sana tentu melakukan penundaan ya. Jadi sebagian besar daripada eksportir itu meminta penundaan untuk memastikan bahwa barang yang dikirim ke Amerika dari kita itu betul-betul tidak kena tarif. Dalam posisi yang seperti ini, ada beberapa eksportir yang malah justru mempercepat proses pengiriman. Ya, dalam arti di pabrik kami terjadi potensi produksi yang begitu meningkat untuk mengejar tarif yang masih normal, karena kan itu makan waktu ya, kurang dari 3 bulan berarti kan. Sehingga apa? Durasi waktu ini kita manfaatkan sebaik mungkin. Tetapi juga ada sebagian eksportir yang meminta penundaan karena ketidakpastian ini sangat memungkinkan mereka juga menjadi kesulitan, dan ada juga di antara mereka yang meminta membagi yang sudah pasti, misalnya 10% kita bagi 2 ya, 5% dan 5% gitu kan. Kondisi ini yang membuat situasi agak rawan. Karena apa? Sudah terjadi pasti penurunan yang kami targetkan di tahun ini misalnya di angka 8-10% pertumbuhan pasti akan terkoreksi ya, mungkin bisa menurun sampai 15% ya, tergantung situasi dan kondisi. Karena itu kami sangat berharap bahwa negosiasi ini bisa berhasil ya, dan kita harus meyakinkan kepada pemerintah bahwa Indonesia memang bukan ancaman. Jadi
Pak Erlangga dan Bu Sri Mulyani harus bisa melihat bahwa Indonesia adalah partner strategis untuk ke depan. Kita harus punya satu strategi yang spesifik ya untuk meyakinkan kepada pihak mereka bahwa kita ini berbeda dengan Vietnam, berbeda dengan China ya. Jadi si Vietnam kan kita tahu juga di belakangnya kan ada China ya, gitu kuat sekali ya mereka, tetanggaan ya dengan ideologi yang sama, dengan konsep yang mungkin dijiplak persis, tapi kita sesuatu yang berbeda dengan mereka. Itu yang mungkin angle yang harus disampaikan. Karena arahan Pak Menko tadi memang normatif sekali, cari alternatif pasar, tapi tidak mudah. Di lapangan itu kita memerlukan satu proses yang panjang ya. Belum lagi dukungan pemerintah juga harus kuat. Karena menerabas pasar baru itu butuh biaya yang sangat mahal. Kita harus lakukan pameran-pameran yang rutin di sana, di negara tujuan pasar kita ya. Sementara ke Amerika kita sudah lakukan dari sejak lama. Kita pameran dan terus-menerus di sana sampai akhirnya terbentuk pasar yang sangat kuat di Amerika, yaitu 53,7%. Demikian juga ke Eropa. Nah, begitu memasuki pasar baru, ini nggak bisa sekedar mengandalkan diplomasi, nggak cukup Pak. Karena negara lain pun melakukan hal yang sama, diplomasi. Apalagi kita misalnya belum punya FTA ya pada Uni Eropa, baru CEPA yang akan diusung. Ke India juga kita belum punya FTA, ya. Ke hampir semua negara belum punya, kecuali ke Uni Emirat Arab mungkin kita sudah punya. Nah itu bisa kita manfaatkan dengan sebaik mungkin. Artinya ke wilayah itu kita harus gempur benar tuh. Selain diplomasi bilateral, juga kita harus rajin pameran. Dan di situ butuh dukungan dana yang cukup besar. Dan kalau pemerintah sekarang melakukan efisiensi, itu masalah. Dananya dari mana untuk mendukung kami sebagai eksportir? Kan perlu budget yang besar Pak untuk menerabas satu potensi baru. Baik, seharusnya semoga aspirasi ini bisa didengarkan oleh pemerintah ya Pak, bahwa tidak mudah Pak Sobur ya untuk mencari pasar baru, meskipun itu arahan yang normatif tadi, tapi bukan hal yang mudah. Pak Peter, tanggapan Anda seperti apa? Singkat saja berkaitan dengan keluhan, katakanlah begitu ya, dari Pak Sobur tadi. Ya, saya kira apa yang saya sampaikan Pak Sobur tadi, yang terakhir terutama, peran pemerintah itu kan sangat dibutuhkan ya di dalam kondisi sekarang ini ya. Tidak mungkin para eksportir berjalan sendiri. Mereka perlu diawali ya, mulai dari diplomasi ya, kita perjanjian yang harus dibuat oleh pemerintah, support ya, termasuk dengan adanya pameran-pameran dan sebagainya. Dan itu seperti disampaikan oleh Pak Sobur, tentu biayanya mahal ya. Dan ini yang sangat dibutuhkan. Jadi pemerintah tidak hanya sekedar mengatakan cari pasar baru, tetapi pemerintah perlu melakukannya dengan real ya, dengan langkah real, menuntun para eksportir ya untuk mengajak para eksportir untuk menerobos pasar baru tersebut, karena biaya dan waktunya tidak mudah. Baik, jadi bukan hanya sekedar memberikan arahan begitu saja ya. Jadi teman-teman pengusaha harus didampingi begitu. Semua aspirasi-aspirasi ini didengarkan Bapak-bapak, dan sayangnya waktu kita terbatas. Terima kasih banyak Bapak, Pak Sobur, Pak Peter sudah bersedia bergabung berbincang bersama kami di Berita Satu Sore. Selamat sore, salam sehat, selamat kembali beraktivitas Bapak-bapak. Selamat sore, Pak Sobur, salam sehat.